Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa ya, kita bisa berkumpul bersama. Mungkin tadi pagi agak hujan ya, tapi kalau kita bisa berkumpul di sini bersama, tidak hujan, dan semoga tidak hujan sampai kita selesai ibadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Tidak lupa saya juga mengucapkan Happy Chinese New Year kepada Bapak Ibu. Semoga Tuhan selalu memberkati kita selalu, amin. Ya, setelah kita datang dengan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tidak sia-siakan momen ini. Momen ini merupakan momen emas yang Tuhan berikan kepada kita. Mari pejamkan mata kita dan kita tundukkan kepala kita. Kita wujudkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah pada ibadah raya pada hari ini tidak berjalan dengan sia-sia. Kita dibentuk, kita diberikan pribadi yang baik, pribadi yang lebih baru. Tuhan, kami datang ya Tuhan. Kami rindu dengan Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, yang paling kami rindukan adalah berkumpul bersama sebagai saudara seiman untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik hanya untuk Raja segala Raja. Dan biarlah itu dapat berkenan bagimu ya Tuhan. Kami berikan yang terbaik. Kami rendahkan hati kami ya Tuhan. Kami rendahkan diri kami ya Tuhan. Biar Kau Raja segala Raja yang semakin ditinggikan, yang semakin diberikan penghormatan yang terbaik sebagai Raja segala Raja. Biarlah kami dapat bernyanyi bagimu ya Tuhan selama kami hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi selama kami hidup ya Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Karena-Mu Yesus, kami bersuka untuk-Mu, hanya untuk-Mu Yesus, Kau yang memberkati kami. Kami yang mengasihi-Mu, segala hormat bagi-Mu Yesus, Kau yang tak pernah berubah, kasih-Mu tak pernah berubah, selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kau tidak pernah meninggalkan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya.
bagimu Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari Alberta nyatakan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. I worship you, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Beri tepuk tangan untuk kebaikannya. Kasihnya tidak pernah berubah. Dari apa yang kami terjadi saat ini ya Tuhan, kami sebagai saudara seiman dengan kompak menyatakan Engkau baik. Kasih-Mu tak pernah berubah. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah suara-suara ini dapat berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan pujian-pujian yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Raja segala Raja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan sudah rame ya. Bisa lihat kiri kanan depan belakang. Nyatakan saya bersyukur bertemu dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Karena begitu besar kasih-Nya untuk kita semua. Mari kita berikan pujian yang senang, ceria, dengan sukacita. Tuhan Raja Maha Besar. Go! Mari datang menyembah. Haleluya. Tuhan
Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia untuk keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia untuk keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Karena dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung yang indah. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja. Saya biasa kita nyatakan. Bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat bersyukur bersama untuk memuji nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Biarlah kita selalu dalam penyertaannya, biarlah selalu dalam perlindungannya, sejak awal, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Beta, kita nyatakan Dia yang tetapkan tiap langkah kita semua. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkah, agar tetap di dalam rencanamu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu,
Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku. Mari jemaat Alberta kita nyatakan. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, sebelum kita menyambut firman Tuhan, ada persembahan pujian yang akan dibawakan oleh tim-tim ibu-ibu KW. Silakan, silakan untuk waktu dan tempatnya.
beri tepuk tangan sekali lagi untuk ibu-ibu KW di sini. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga nggak mau kalah nih. Kong sifat cunci kuailer. Yesu pau yukewe siong ti sieme yong yuan ankang. Artinya, selamat dan semoga makmur. Selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, setelah dengan semangat memuji Tuhan, ini tiba saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Biarlah tidak akan sia-sia, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih mengenal Kristus. Kau yang paling mengerti setiap permasalahan kami ya Tuhan. Kau yang paling mengerti apa yang kami khawatirkan. Masalah boleh silih berganti, mungkin belum ada yang selesai sampai sekarang ini. Mungkin doa kami belum berhenti untuk mendoakan sesuatu masalah yang kami sedang hadapi. Tapi satu yang kami percaya ya Tuhan, Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan. Rencanamu tidak pernah rencana kecelakaan ya Tuhan. Rencanamu merupakan rencana keselamatan. Biarlah kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Kami tidak mau mengatur Engkau ya Tuhan. Biarlah sesuai dengan rencana terbaik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janjimu. Janji-janjimu. Terima kasih ya Bapa. Kalau Bapa selalu menjadi Allah yang baik dalam hidup ini. Kalau Bapa tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Bapa selalu peduli dengan kehidupan kami. Bapa izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup ini, bukan karena apa, semua karena kebaikan-Mu atas hidup ini. Kami juga sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, kalau Engkau selalu menepati janji-janji-Mu. Kalau Engkau selalu mau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu seminggu yang telah lalu. Terima kasih untuk setiap bimbingan-Mu atas hidup kami, sehingga kami ada boleh sebagaimana kami ada pada saat ini. Saat ini kami ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa. Kalau di pagi ini kami masih boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh bersekutu dengan-Mu dan kami boleh meninggikan nama-Mu. Saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin dinasehati oleh-Mu. Kami ingin ditegur oleh-Mu atas segala apa yang kami lakukan di kehidupan ini yang tidak berkenan kepada-Mu. Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang selalu siap ditanami oleh benih firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bertatalah sepenuhnya atas pemberitaan firman pada saat ini. Kuasailah seluruh hati dan pikiran kami, dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dari segala keterbatasannya, biar Bapak bisa pakai Roh Kudus, bisa berkata-kata lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom saudara. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tadi udah
tanya gimana kabarnya hari ini, luar biasa. Pasti luar biasa, karena Yesus kita luar biasa. Hari ini pun luar biasa, karena ada angpau di depan. Saudara udah siapin angpau? Hah? Mesti siapin buat kasih bugem sama saya. Orang-orang yang dituain gitu. Yonghi dulu ya saudara, Yonghi ya. Tahun ini tahun apa ya? Ular kayu. Ada yang bilang cacing, saya dengar. Ular kayu ya. Bener ular kayu, karena Ibu Gembala kan udah ngirim video ke kita. Waktu di grup Alberta, dari tahun naga pindah ke tahun ular. Saya udah dapat duluan bugem waktu bugem kirim. Yang ngirim saya itu mertua saya. Mertua saya kirim video kayak bugem, terus di bawahnya tulis hidup tahun ular katanya. Oh, hidup ular katanya. Saya tahu maksud mertua saya tuh kirim video itu tulis hidup tahun ular. Karena di tahun ular ini orang-orang yang sio ular itu berjaya, bisa sukses, bisa maju hebat. Dan mertua saya kirim saya ini karena mertua saya bilang saya ini sio ular. Bini saya sio ular. Jadi suksesnya 2 kali, jayanya 2 kali gitu, double portion. Cuman saya nggak berani jawab aja karena saya pikir ntar kalau saya jawab saya dibilang anak ular lagi. Ya saudara. Tapi hari ini saya nggak bicara soal tentang Imlek, tentang sio ular atau bagaimana enggak. Saya hari ini di bulan kedua tahun 2025 ini saya ingin bicara tentang kekhawatiran. Kenapa saya bicara tentang kekhawatiran? Karena setiap manusia pasti akan menjumpai yang namanya kekhawatiran. Benar nggak? Sepanjang tahun 2025, kira-kira kita ini pasti ketemu khawatir apa enggak? Bisa nggak ketemu khawatir? Bisa. Dan kekhawatiran itu pasti ada dalam setiap manusia, dalam diri saudara dan saya. Ya, bukan berarti kalau kekhawatiran itu kita tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya kita pernah khawatir, lalu untuk kedepannya kita nggak pernah khawatir lagi. Benar nggak? Nggak seperti itu. Kekhawatiran itu bukan cuma datang sekali seumur hidup kita, enggak. Dia akan bisa datang berkali-kali. Bahkan mungkin setiap bulan kita bisa khawatir. Kalau udah jatuh tempo. Cicilan, ya aduh nih akhir bulan nih cicilan nih udah nongol lagi nih. Kita khawatir bisa cukup nggak ya bayar cicilan? Itu kekhawatiran dalam diri manusia. Sebenarnya kekhawatiran itu seperti apa sih? Atau bagaimana tentang kekhawatiran? Kalau menurut saya pribadi, kekhawatiran itu bisa terjadi karena ada sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita pikirkan. Kekhawatiran itu adalah suatu yang kita pikirkan, kita takutkan, tapi sebenarnya belum tentu terjadi. Benar nggak? Kekhawatiran itu apa pasti terjadi? Pasti nggak? Enggak kan? Kekhawatiran itu nggak pasti terjadi. Bahkan menurut sebuah survei yang saya pernah baca, rata-rata setiap manusia yang khawatir itu yang terjadi cuma 10% aja. Yang 90% yang kita khawatirkan itu biasa nggak ada yang terjadi. Ini kekhawatiran yang terjadi dalam diri kita. Kita takut tentang sesuatu yang akan datang itu terjadi sesuatu yang menurut pikiran kita begini. Padahal sebelumnya nggak seperti itu. Ini tentang kekhawatiran. Sama di tahun 2025 ini kita akan melangkah mengisi tahun 2025 ini. Tuhan mau pesan itu jangan khawatir. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Waktu awal tahun saya khotbah tentang penyertaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu yang kedua saya mau tegaskan, Tuhan mau pesan sama kita jangan khawatir tentang apa yang ada di depan kita. Atau tentang keadaan-keadaan dunia yang semakin lama semakin gak baik. Waktu saya awal tahun saya udah dengar yang dari temennya istri saya cerita tentang tahun depan gak baik loh Kowi. Gua tahun ini aja gua dagang gak bagus. Kemarin waktu saya ketemu sama ipar saya, dia juga bilang, aduh Kowi sekarang susah loh. Gak kayak dulu.
Dulu kita nggak pusing, mau itu mau ini nggak pusing. Sekarang dagang semua. Saya nggak tahu. Kalau saudara yang bisnis kayak Pak Sugi, Pak Rizwan, gimana tahun ke depan? Hal-hal seperti ini kan menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita. Bukan cuma dalam hal bisnis, dalam kehidupan hari-hari, umpamanya dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam keuangan. Itu semua bisa menimbulkan rasa khawatir. Hari ini kita akan belajar tentang rasa khawatir, tentang khawatir itu sendiri. Sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang khawatir itu? Saya lihat ada banyak sekali dalam Alkitab itu yang menjelaskan tentang khawatir. Khawatir itu akan seperti apa atau khawatir itu bagaimana. Tapi saya akan ambil cuma beberapa ayat aja, karena banyak sekali di Alkitab soal ini. Saya akan ambil beberapa ayat saya saja. Yang pertama dalam kitab Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 dikatakan seperti ini. Bisa ditampilkan di layar. Amsal 12 ayat 25. Firman Tuhan katakan tentang khawatir begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal mengatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Rupanya khawatir itu bisa bikin orang bungkuk. Kalau kita suka ketemu orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang jalannya udah mulai bungkuk begini, jangan-jangan sepanjang hidup dia waktu muda dia sering khawatir. Bener nggak? Hah? Bener nggak? Nggak seperti itu. Maksud firman Tuhan katakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang bongkok itu biasanya karena apa? Orang itu bisa bongkok karena apa, saudara? Karena dia tuh terlalu dia biasanya suka kerja keras. Bener nggak? Hah? Ada yang berani bilang bener? Apa bilang nggak? Biasanya orang bongkok biasanya suka kerja keras kan? Karena dia ngangkat beban lebih atau pekerjaan hari-hari terlalu berat, akhirnya dia akan jadi bongkok. Selain ya mungkin umpamanya ada orang yang istilahnya tulang belakangnya itu memang seperti itu gitu, nggak normal. Orang yang bongkok itu karena dia terlalu kerja berat, terlalu kerja berlebihan. Kalau di China, di TikTok kan sekarang banyak, kita bisa lihat itu muda-muda, kecil-kecil, mereka bisa angkat pohon begitu, kayu begitu besar sekali. Itu yang akan jadi orang bisa jadi bongkok. Kalau kita lihat di China banyak sekali orang tua tuh yang rata-rata pada bongkok semua. Itu karena kehidupan hari-harinya yang begitu berat. Ini firman Tuhan katakan begini, orang yang khawatir itu bisa membuat orang bongkok. Kenapa dikatakan begitu? Karena beban hidupnya, maksudnya kalau kamu khawatir itu beban hidup kamu jadi berlebihan. Ini akan menyusahkan kamu, ini akan membuat kamu ini nggak sehat. Akhirnya membuat kamu ya bongkok. Gimana sih? Karena apa ya namanya ya? Kamu mikirin sesuatu yang berlebihan, memikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan memang kekhawatiran itu kalau itu datang kepada kita, itu membuat kita tersiksa. Benar nggak saudara? Kalau kekhawatiran itu datang ke kita, ini menambah beban hidup kita loh. Kita mikirin sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan itu karena pikiran kita yang buat kita, aduh, hidup ini udah susah tanpa dipikirin sesuatu yang kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Ya kita tambah sulit. Saya ambil contoh yang gampang dah. Kekhawatiran itu menyusahkan diri kita. Saya ini orang yang gampang khawatir sebenarnya. Orang yang gampang khawatir. Jadi kalau ada satu masalah atau satu persoalan, saya bisa khawatir. Saya bisa pikirin itu sampai panjang sekali. Entar begini. Contohnya waktu saya operasi glaukoma dah. Sebenarnya dokter itu suruh saya operasi glaukoma 3 atau 5 tahun sebelum saya operasi. Udah 5 tahun sebelumnya suruh saya operasi. Tapi kenapa? Saya nggak berani. Kenapa saya nggak berani? Karena saya takut.
Saya takut karena apa? Saya ini iseng. Waktu dibilang Pak Wiwi lebih baik operasi dah supaya tekanannya nggak terlalu tinggi. Karena kalau tekanan terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan buta mendadak. 5 tahun yang lalu, saya sempat tanya dokter, dok, kalau di operasi glukoma itu seperti apa sih dok? Ya nanti Pak Wiwi masuk ruang operasi, nanti mata Pak Wiwi dikeluarin. Lah benar ini, mata dikeluarin, nanti kita istilahnya kita bolongin, kita tanam selang kecil, kayak selang kecil di dalam bola mata. Jadi tujuannya itu saya rasa supaya begitu tekanan tinggi, tekanan itu akan keluar lewat selang itu. Bodohnya saya, kenapa saya tanya itu dokter, gimana cara operasinya? Padahal kan itu urusan dokter kan, bukan urusan saya kan. Akibat saya tanya begitu, saya ketakutan sendiri. Jadi saya mikir, iya ya, gua kalau dioperasi seperti itu, kalau bener, kalau mata dicopotin, kayak apa coba? Pernah nonton itu yang terakhir tuh yang film apa sih? Film Korea apa yang serem itu yang main bunuh-bunuhan tuh? Squid Game. Pernah lihat itu kan? Mata dicopotin begitu. Jadi saya kebayang-bayang kalau saya dioperasi aturan mata ini bener jadi nggak bener. Dicopotin begini. Kalau udah dicopotin dia masukin lagi, oblak nggak gitu? Lah iya bener. Ini bisa oblak kan? Kalau dia bor bener, kalau dia bor meleset sedikit, aturan nggak apa-apa kan jadi mencong mata saya. Kalau dia pulangin lagi jadi bener. Ini kan ketakutan saya. Jadi saya mikir 3 tahun, 5 tahun. Nyeksa loh. Nyeksa bener-bener. Saya ini mesti dioperasi. Akhirnya saya tahan. Sampai kemarin malam Natal kemarin. Ya mau nggak mau dah. Karena udah terakhir saya begitu saya cuci darah. Di situ tekanannya udah kelewat kenceng. Sampai saya tuh udah nggak bisa melihat. Saya akhirnya pulang dijemput sama istri saya. Udah pulang tidur, begitu sorenya saya bangun. Mata saya nggak bisa lihat begini. Bekabut. Ini kan berarti udah di ujung. Mau nggak mau saya mesti operasi. Coba pikirin. Kalau saya operasi 5 tahun yang lalu, mungkin mata saya masih jauh lebih bagus. Ini akhirnya saya mesti operasi. Waktu masuk ke ruang tunggu, itu ngapain? Di sini kan ngeblok bak mata gua bakal dikeluarin, Akhirnya begitu sampai masuk disuruh tiduran di ranjang. Saya tiduran di ranjang. Dipakein masker sama dia. Masker yang untuk ICU tuh yang bening, yang oksigen. Pak, pakai masker ini ya. Ini biar nambah oksigen katanya. Bapak hirup aja nggak apa-apa. Bapak hitung 1 sampai 10. Saya nggak tahu kalau itu obat bius. Karena biasanya yang obat bius kan yang saya tahu disuntik kan. Kalau itu disuntik, nyatanya itu obat bius. Saya hitung 1, 2, kayaknya udah hilang. Udah hilang langsung, begitu saya bangun, itu kan sebelum dioperasi dokternya lama banget. Saya tunggu di ruangan lama banget. Jadi mau dioperasi itu setengah kesel. Karena di dokter nggak tepat waktu gitu. Begitu bangun, habis di bius itu saya tanya, Sus, dokternya belum datang juga ya? Susternya bilang, udah selesai Pak, udah pergi lagi dokter. Jadi saya udah selesai operasi, udah. Mata gue kayaknya oke-oke aja gitu. Enggak seperti yang saya bayangkan. Sakitnya enggak seperti yang saya bayangkan. Ini saya mau kasih tahu. Kita hidup dalam khawatir, dalam ketakutan, itu menyusahkan kita. Bener gak? Nyusahin kita. Bener-bener nyusahin kita. Hal yang seharusnya yang saya pikirkan itu kan belum tentu terjadi. Tapi karena saya pikir berlebihan seperti itu, akhirnya nyusahin. Ini yang dikatakan membongkokkan orang. Karena kepikiran kita berlebihan, beban hidup kita juga jadi berlebihan. Coba kalau 5 tahun yang lalu, udah beres kan? Mau nggak mau, saya mesti ngadepin itu juga kan? Ini pelajaran buat kita. Nggak perlu khawatir. Tuhan bilang nggak perlu khawatir. Tadi lagu udah bilang, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Sebenarnya Tuhan tuh udah tahu. Kalau apapun dikatakan tadi di lagu itu, apapun yang terjadi, Tuhan tahu, Tuhan izinkan terjadi. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi, kita nggak perlu khawatir.
Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam situ. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Dia pasti akan menyertai kita. Seperti janji-janjinya yang sebelumnya. Nggak usah takut. Aku bersama denganmu. Aku akan menolongmu, aku akan membelamu. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya rasa khawatir itu saya pikir-pikir. Itu satu pemikiran yang bodoh. Satu pemikiran yang penuh dengan kesia-siaan. Karena apa? Karena endingnya itu belum tentu seperti itu. Endingnya belum tentu seperti itu. Dan kalau kita khawatir, apa yang kita dapat dari khawatir itu? Nggak ada. Segala sesuatunya itu cuma merugikan diri kita aja. Cuma nambahin pikiran kita yang nggak baik. Itu yang nomor satu. Lalu yang nomor dua, saya lihat soal khawatir, itu dalam kitab Amsal 25 ayat 26. Amsal ini berkata seperti ini. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kita tahu kalau orang benar itu pasti disebut benar itu karena dia melakukan sesuatu yang benar menurut firman Tuhan. Kehidupannya itu baik seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu hatinya orang benar itu akan memancarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bening, sesuatu yang jernih. Karena apa? Setiap orang benar atau orang fasik, kalau orang fasik kita udah tahu, yang dia pancarin dari hatinya, yang keluar dari hatinya, kita bisa lihat dari perbuatannya, dari perkataannya, pasti sesuatu yang gak bagus. Kalau orang benar, kan pasti sesuatu yang oke punya. Tapi di sini karena orang benar itu khawatir, maka dia seperti sumber air yang keruh, sumber air yang kotor, dikatakan oleh firman Tuhan. Ini berarti apa? Orang benar itu, sekalipun dia baik, dia benar, dia dekat sama Tuhan. Tapi kalau kehidupannya dipenuhi dengan kekhawatiran itu bisa membuat dia terkontaminasi. Kekhawatiran itu bisa membuat dia terkontaminasi. Kenapa sampai dikabarkan dia menjadi sumber air yang keruh, sumber air yang kotor? Karena apa? Karena orang benar seharusnya dia hidup percaya kepada Tuhan. Tapi begitu dia khawatir, ini kan berubah. Waktu dia percaya kepada Tuhan, dia khawatir. Ini kan orang khawatir sama aja dia nggak mempercayai Tuhan, bener nggak? Kita ketakutan, kita khawatir akan apa yang ada di depan kita, sehingga melupakan Tuhan. Yang jadi fokus dia adalah tentang kekhawatiran itu, tentang hal-hal yang buruk, tentang hal-hal yang jelek, tentang hal-hal duniawi. Dia nggak berfokus kepada Tuhan. Ini karena itu dikatakan orang benar yang harusnya memancarkan air kehidupan yang baik itu. Tapi karena khawatir dia jadi memancarkan hal yang buruk. Jadi yang ada dalam diri dia adalah, Tuhan benar nggak ya? Tuhan sanggup nggak ya? Tuhan bisa nggak tolong saya ngelewatin ini? Dia khawatir, berarti dia udah nggak percaya. Dia udah nggak percaya. Saudara, balik dah kita ingat soal Abraham. Waktu Abraham Tuhan janji akan kasih anak, kira-kira dia sempat khawatir nggak? Sempat khawatir nggak dalam hidupnya? Waktu dia menanti sampai dia dapat baby, sampai dia dapat anak, sempat khawatir nggak? Hah? Harusnya cenglinya, kalau saya jadi Abraham, saya pasti khawatir. Bener nggak? Saya pasti takut. Bener nggak? Saya bakal punya bayi. Soalnya ini umur saya kan ngerangkak naik terus. Bener nggak? Abraham dari 70 tahun dijanjin sampai 90, sampai 100. Kalau saya jadi Abraham, pasti saya khawatir. Bener nggak Tuhan bisa genapin saya? Bener nggak Tuhan bisa kasih saya anak? Apalagi lihat istri udah menopause. Bener nggak? Cenglinya harusnya Abraham khawatir. Tapi Abraham itu luar biasa. Nggak seperti kita. Mata Abraham tetap terfokus kepada Allah.
Ini makanya Abraham bisa dapat sebutan Bapak orang percaya. Karena sampai dia mendapatkan anak, dia tetap memancar jadi air yang baik. Bukannya hatinya jadi keruh karena kekhawatiran. Ini yang saya maksudin. Waktu saya tahun 2022 divonis sama dokter, mesti cuci darah. Yang ada dalam pikiran saya, semuanya gelap. Semuanya gelap. Karena apa? Karena saya terfokus dengan kekhawatiran saya. Aduh, nanti saya hidup gimana? Saya begitu divonis dokter, cuci darah. Pikiran saya paling hidup 1-2 tahun lagi. Bahkan nggak sampai. Benar loh. Seperti itu. Padahal waktu saya divonis cuci darah, itu adalah bentuk kebaikan Tuhan atas hidup saya. Jadi saya nggak bisa lihat tuh. Karena khawatir saya nggak bisa lihat apa yang Tuhan lakukan untuk saya. Padahal waktu saya suruh cuci darah, itu Tuhan lagi menyelamatkan saya. Benar-benar menyelamatkan saya. Karena badan saya udah penuh dengan racun. Dokter bisa bilang, dokter bilang, kamu bisa mati mendadak. Bisa kena serangan jantung mendadak tanpa ada yang tahu sebab. Karena khawatir saya nggak bisa lihat kebaikan. Itu membuat hati saya jadi keruh. Saya nggak bagus lagi. Tapi begitu saya percaya, saya yakin Tuhan itu baik sama saya. Di situ saya bisa lihat, oh rupanya ini Tuhan lagi menyelamatkan saya. Makanya saya suka bilang, kalau hidup saya yang sekarang, itu boleh bilang hidup yang kedua. Kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi khawatir itu enggak apa-apanya, nggak bisa buat kita bisa berubah atau bisa tolong kita. Kalau hari ini saya khawatir nih dengan masalah saya, besok masalah saya udah berkurang. Enggak kan, mesti tetap begitu aja. Itulah khawatir itu sesuatu hal yang nggak baik, yang bisa membuat hati kita menjadi keruh. Lalu yang nomor berubah. Yang nomor 3, saya udah bisa gedein sekarang. Saya tahu cuma miringin aja. Yang nomor 3, firman Tuhan katakan tentang khawatir itu apa? Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14 dikatakan firman Tuhan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Rupanya kekhawatiran itu bisa merubah diri kita, iman kita, percaya kita. Ini disampaikan oleh Yesus ketika Yesus lagi memberikan perumpamaan tentang benih yang jatuh di tanah yang subur di mana. Ini diumpamakan kita ini udah ditaruh benih. Harusnya itu benih kan berkembang dengan baik. Kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa istilahnya menjadi saksi Tuhan. Tapi seharusnya iman yang bertumbuh dalam diri ini karena kekhawatiran, karena kekayaan dan bla bla bla, itu menjadi pertumbuhan iman kita terganggu. Ini maksudnya. Kita ini terganggu. Iman yang seharusnya bertumbuh, tapi karena kekhawatiran itu, kita akhirnya nggak maksimal. Kita nggak bisa berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan yang seutuhnya. Ini, kekhawatiran itu pegang peran banyak dalam hidup kita, termasuk dalam hal iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini yang saya tadi udah bilang. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir itu nggak bisa buat apa-apa. Saya udah bilang. Bukan berarti dengan khawatir itu datang kepada kita, besoknya persoalan kita jadi lebih ringan. Aturan kita besoknya menghadapi ini, tapi
karena kita khawatir persoalan kita berubah. Enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Kita khawatir justru bisa merusak diri kita. Kekhawatiran itu justru bisa membuat kita menjadi terpuruk lebih dalam lagi. Saya pernah baca sebuah cerita, tapi cerita ini bukan real asli terjadi, tapi bisa terjadi dalam kehidupan. Satu kali ada seorang anak muda pengen pergi ke ladang. Dia mau ke ladang, mau bekerja nanam padi. Waktu di tengah jalan dia pergi ke ladang, dia ketemu sama seorang malaikat. Waktu dia ketemu malaikat itu, si anak muda ini tanya, malaikat ngapain kemari? Si malaikat bilang begini, saya mau ke desa yang di ujung sana. Karena Tuhan perintahkan saya untuk menjemput 2 orang untuk kembali ke pada Bapak gitu. Setelah berkata begitu, oh iya 2 orang ya, iya. Si malaikat pergi, nih anak pergi ke ladang juga. Waktu si anak muda balik ke ladang, anak muda ini berpikir seperti ini, berarti nanti malam ada 2 orang yang meninggal. Ada baiknya kalau saya kasih tahu, supaya orang yang akan dijemput itu, dia akan masih sempat bertobat lah, atau masih sempat tinggalin pesen lah sama keluarganya gimana gitu. Jadi si anak muda itu dia balik lagi, bukannya pulang, pergi ke desa yang di ujung. Jadi dia pergi ke desa di ujung, dia ketok 1 pintu, dia kasih tahu, saya ketemu malaikat. Malaikat bilang malam ini ada 2 orang yang mau dijemput. Saya nggak tahu siapa. Jadi ada baiknya saya kasih tahu biar keluarga bisa siap-siap. Mungkin kalau dia mau pesan apa masih sempet sama keluarganya. 1 pintu ke 1 pintu dia ketok. Dia bilangin, ada malaikat mau ambil 2. Saya nggak tahu siapa itu. Jadi 1 desa itu udah dikasih tahu semua, udah kelar kasih tahu, dia pergi pulang ke rumah. Waktu dia pergi pulang ke rumah, dia tidur kan sorenya. Waktu pagi-pagi dia bangun, dia dengar di desa itu, ini desa ini banyak yang nangis. Jadi dia buru-buru pergi. Dia mau lihat siapa yang mati 2 orang ini. Waktu dia masuk ke desa itu, dia tanya, siapa aja yang mati? Bener ya 2 orang. Bukan 2 orang, 8 orang yang mati. 8 orang yang mati. Kok bisa seperti itu? Jadi rupanya malam itu yang mati 8 orang. Jadi dia pikir, wah ini malaikat bohong nih. Dia kan bilang 2, kenapa yang mati 8? Dia pulang lagi ke rumahnya. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia ketemu sama malaikat. Dia bilang, malaikat kenapa kamu bohong? Kamu kan bilang yang mau dijemput 2, ini 8 loh yang mati. Malaikat bilang apa? Saya nggak jemput 8, saya cuma jemput 2. Si anak ini bilang, yang 6 gimana? Ini yang 6 mati. Malaikat bilang, itu yang 6 mati. Karena ketakutan dia, kekhawatiran dia sendiri, sampai bikin dia mati. Ngerti nggak maksudnya? Jadi karena kita takut, kita nggak tahu nih, gua bukan yang dijemput. Bener nggak? Akhirnya karena kepikiran, dia mati. Nah ini yang maksudnya, karena pikiran kita, karena kekhawatiran kita yang berlebihan, ini bisa membuat kita buruk ke diri sendiri. Buruk ke diri sendiri. Bisa mengakibatkan kita jadi kurang baik. Benar nggak bisa seperti itu? Benar. Karena pernah beberapa kali kejadian dalam hidup seseorang. Ada 1 orang kerja di luar negeri, dia kerja bagian pemotongan daging. Waktu dia kerja dalam pemotongan daging, 1 kali begitu dia pulang, dia mampir ke tempat simpen daging, kayak storage-nya. Waktu dia masuk ke situ nggak tahu karena apa, tiba-tiba pintu ketutup sendiri. Dia kekunci di tempat taruh daging itu. Biasa kalau storage kayak begitu kan dinginnya minta ampun kan. Pasti dong, supaya daging nggak busuk kan pasti 0 derajat itu. Jadi waktu dia kekunci gitu, dia ketakutan. Dia pikir, waduh, nggak tahan nih bisa hidup sampai besok, sampai orang masuk kerja. Waktu dalam keadaan seperti itu, dia ambil kertas, dia tulis pertama kali. Saya mulai berasa dingin. Dia taruh.
Nggak lama kemudian dia tulis lagi di cari kertas yang kedua. Saya rindu sama keluarga. Rupanya dia berpikir dia akan mati gitu. Saya rindu sama keluarga saya. Saya kangen pengen ketemu sama keluarga. Udah, dua. Nggak lama lagi dia ambil satu kertas lagi, dia tulis di situ. Saya udah nggak sanggup. Rasanya saya nggak betah. Habis itu nggak ada surat lagi. Dan ketika besok pagi ada orang buka itu tempat susah amat ngomongnya. Tempat penyimpanan daging itu begitu dia buka, orang ini bener loh mati. Bener mati. Padahal saudara tahu, ini freezer lagi rusak, ruang pendinginan itu. Jadi sebenarnya nggak dingin. Bener-bener nggak dingin karena lagi rusak ruang penyimpanan itu. Ini apa yang membuat dia mati? Karena dia benar-benar ketakutan. Dia berasa pikiran dia ini dingin luar biasa. Yang seharusnya nggak dingin, karena ketakutan itu dia berasa dingin. Dan benar-benar dia mati karena kedinginan. Hasil pemeriksaan. Ini loh. Karena kekhawatirannya itu, jadi gitu. Jadi seperti itu. Sama kayak orang, saya baca satu lagi, itu orang, dia juara renang kalau nggak salah. Dia juara renang itu, dia periksa ke dokter seperti biasa kalau check up, itu dokter bilang, kamu nih punya kelainan jantung. Punya kelainan jantung, hati-hati. Jangan olahraga berlebihan. Seperti dia forsir kalau tanding segala macam. Jadi kemana-mana dia bilang, aduh, dia punya kelainan jantung. Rasanya umur nggak lama. Mungkin ini terakhir kali saya bertanding. Jadi dia mau bertanding terakhir kali, saya mau bertanding. Tapi ya mungkin yang terakhir kali lah. Dia tanding, dia lomba renang. Dia benar-benar menang. Waktu begitu selesai dia menang, dia juara gitu. Dia bilang, ya udah ini yang terakhir. Mati. Matinya karena apa? Karena jantung. Padahal saudara tahu, dia ini nggak sakit jantung sama sekali. Kenapa bisa begitu? Hasil labnya itu ketukar sama temennya. Jadi temennya yang punya kelainan jantung dibilang dia yang punya kelainan jantung. Tapi apa? Karena pikiran dia, kekhawatiran dia, wah gue punya penyakit jantung, gak lama lagi. Bener mati, begitu diotopsi karena apa? Karena jantungnya. Padahal dia sehat-sehat. Temennya yang punya kelainan jantung itu, dia oke-oke aja. Makanya saya bilang, hati-hati dengan kekhawatiran. Karena itu bisa membuat kita jadi buruk. Bisa menimpa kita beneran. Ya, terus yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan katakan apa tentang kekhawatiran? Ini ada di 1 Petrus 5 ayat 17. Ini message dari Tuhan buat kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan udah pesan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sepanjang tahun 2025 ini, mungkin ada banyak timbul kekhawatiran. Tapi jangan pernah takut dengan kekhawatiran. Serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia yang akan memelihara kita. Kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, jangan serahkan. Karena Tuhan gak pernah mengabaikan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu pasti akan menolong kita. Tuhan itu pasti akan memberikan jalan keluar pada kita. Saya udah sering banyak khawatir. Ini satu kebodohan buat saya. Tapi waktu saya pelajari firman Tuhan satu persatu, saya perhatikan apa yang firman Tuhan katakan itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Ketika kekhawatiran itu saya serahkan kembali kepadanya, sesuatu. Memang sih nggak gampang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Bukan karena kita berdoa, Tuhan, angkat kekhawatiran. Tuhan, saya takut ini, saya takut itu. Kekhawatiran kita bisa hilang. Enggak seperti itu, enggak semudah itu. Terkadang orang suka ngomong,
pendeta mah gampang ngomongnya. Lu serahin aja khawatir lu pada Tuhan. Coba lu kalau ngadepin kayak gua gini, bisa nggak seperti itu? Tapi lakukan itu. Karena firman Tuhan nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Saya, waktu awal bulan Januari, itu cerita tentang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Waktu itu kan ingat tentang air mata, air mata duka cita. Terus saya bilang, ini air mata sukacita. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa loh. Habis saya khotbah itu, belum sempat lewat 1 hari, itu sorenya dapat telepon. Dan telepon itu kabarnya luar biasa. Sangat menggembirakan. Bukti bahwa Tuhan itu benar-benar, aku tahu loh apa yang kamu pikirkan. Aku tahu loh apa yang kamu takutkan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Nih aku tunjukin. Kalau kamu gak perlu takut seperti itu. Dan Tuhan nyatakan benar. Waktu selesai saya khotbah, penyertaan Tuhan itu atas hidup kita, atas keluarga kita. Tuhan nyatakan benar-benar. Sampai begitu kita dengar berita itu, yang ada terjadi dalam diri kita apa? Nggak bisa tidur. Waktu saudara dengar gimana Tuhan tolong saudara, gimana Tuhan lakukan sesuatu kepada kita, itu kita nggak bisa tidur saking senangnya. Itu yang saya bilang, itu air mata sukacita. Itu saya ngalamin. Baru habis saya cerita, sorenya saya ngalamin. Berdua-duaan sama istri saya. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Jangan khawatir. Hidup ini yang kita hadapin apa? Jangan khawatir. Karena saya tahu benar, Allah pasti akan bertindak buat kita. Allah pasti akan berikan yang terbaik. Nanti kapan waktu saya akan saksikan tentang apa yang Allah lakukan. Ya, mau serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Yakin percaya kalau kita nggak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Minta imam musik. Kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Dalam meja perjamuan Tuhan. Masuk perjamuan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan nasihat-Mu atas hidup kami. Hari ini Bapa berpesan kepada kami semua, jangan khawatir.
Jangan khawatir dengan hal apapun juga yang menyusahkan hidupmu. Jangan khawatir. Karena Allah lebih tahu atas hidup kita. Bahkan Allah jauh lebih tahu tentang apa yang akan kita hadapi. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Allah pasti ada, Allah pasti hadir di tengah-tengah setiap hal apapun yang kami khawatirkan. Jangan khawatir, karena khawatir itu satu kesia-siaan. Khawatir itu satu kebodohan yang sebenarnya belum tentu terjadi dalam hidup ini. Dan kalau hal itu pun terjadi, Bapa sudah punya jalan keluar bagi kita. Bapa pasti akan menolong kita. Terima kasih Bapa buat penegasan firman. Kalau dalam hidup ini, Bapa selalu hadir bagi kami. Bapa akan memberikan jalan keluar demi jalan keluar untuk menyelesaikan setiap kekhawatiran yang ada dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Bila sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami akan makan sehidangan dengan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh mengikuti meja perjamuan kudus ini. Meja perjamuan kudus-Mu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa bukti bahwa Engkau sayang kepada kami, dan bahwa bukti kalau Yesus Kristus itu mau melakukan segala sesuatu untuk menebus dosa kami. Kalau cuma kekhawatiran saja, urusan dunia saja, itu hal yang mudah bagi Tuhan untuk menolong kita. Terima kasih Bapak, persiapkan hati kami, persiapkan segala sesuatunya, supaya kami boleh layak mengikuti meja perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju. Ya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku
pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan dengan penuh keyakinan, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita masih lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita menghormatinya. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita naikkan refnya sekali lagi, Allah mengerti. Allah mengerti. Mari naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan. Segala persoalan Cuma Dia yang mengerti kekhawatiran kita. Cuma Dia yang mengerti dari lubuk hati kita yang terdalam. Ku bergumul sendiri, sebab Allah. Sekali lagi katakan dengan yakin, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Musik tetap mengalun dengan lembut. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk kita masing-masing bisa berdoa secara pribadi. Ungkapkan kekhawatiranmu kepadanya. Hal-hal yang mungkin tidak pernah bisa kita ungkapkan kepada siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun. Tapi hari ini kita mendengar bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Dia yang menghapus air matamu, Dia yang merangkul bahumu, Dia yang menyendengkan telinganya untuk mendengarkan curhatan. Dia yang selalu ada di sisimu. Dia Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia yang mau dan bisa untuk menolong kita. Berdoalah kepadanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami bisa menikmati tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus-Mu ini. Ini adalah bukti cinta-Mu. Ini adalah bukti kepedulian-Mu. Ini adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menyerahkan diri-Mu menggantikan kami di atas kayu salib.
Engkau peduli dengan kekhawatiran kami. Engkau peduli dengan memberikan solusi bagi setiap masalah yang akan kami hadapi. Memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Memberikan kesembuhan bagi setiap sakit penyakit yang kami derita. Menghapus setiap air mata kami. Memberikan kami kekuatan ketika kami lemah. Memberikan kami harapan yang baru ketika kami putus asa, Tuhan. Mendampingi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga sampai hari ke depan pun kami masih tetap bisa tegak berdiri. Karena kami berjalan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dosa kami yang merah seperti kirmisi sudah kembali Tuhan putihkan seperti bulu domba, seperti salju Tuhan. Sehingga kami akan menjalani bulan ini, bulan depan dan bulan depannya lagi bersama dengan Engkau. Kami bisa karena kami bersama dengan Yesus. Kami lemah tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami memang kecil tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami tidak berdaya tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mulai hari ini, bulan ini, tahun ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan untuk mempersiapkannya, dan silakan berdiri di tempat masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur. Mungkin ada yang di atas, boleh ikut bergabung dengan kami atau dengan kita di lantai 1. Bapak Ibu yang akan mentransfer boleh diangkat gadgetnya, atau yang menggunakan amplop boleh diangkat juga amplopnya. Kita akan sama-sama mengucap syukur. Nanti yang menggunakan amplop bisa satu-satu maju untuk dimasukkan ke kotak hidupnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur bahwa kami masih bisa mengembalikan persepuluhan yang memang adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Mari Tuhan, biarlah kami memberikannya tidak dengan rasa terpaksa, tetapi kami memberikan dengan penuh ungkapan syukur akan bukti cinta-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami, mulai hari ini sampai hari-hari ke depannya. Berikan kami hikmat juga Tuhan, untuk kami bisa mengelola sisanya, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi diri kami dan keluarga kami, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami kembalikan persepuluhan milik Tuhan dengan bersyukur. Yang percaya kita katakan, amin. Silakan. Ya, bagi yang sudah menaruh amplop bisa diambil amplopnya. Bisa diambil amplopnya. Keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulutku tak penuh dengan tawa, tidak kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, tuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya.
pulang membawa berkasnya. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Hanya ingin memastikan apakah ada yang belum mengambil angpau di depan. Kalau ada yang belum bisa langsung. Yang di atas juga kalau ada yang belum ambil bisa ke bawah dulu untuk ambil angpau di depan. Ada lagi? Yang di bawah sudah ya, berarti tinggal yang di atas. Oke. Sementara mungkin kalau ada yang di atas mau ambil, bisa dipersilakan untuk maju ke bawah dan maju. Dan dipersilakan untuk membawa pengumuman. Shalom, kali lagi kongsi facai buat semua yang merayakannya. Ya, nanti saya berdiri di depan, setor angpau semua buat saya ya. Pemaksaan. Oke, puji Tuhan kalau hari ini kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya mewakili seluruh jemaat GBI Alberta dan Bu Gembala sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk setiap pelayan yang sudah dengan setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 4 Februari, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Buat ibu-ibu jangan lupa ya, udah sincianya udah lewat. Jadi liburnya cukup cuman kemarin aja minggu yang lalu. Minggu ini kita hadir kembali bersama untuk mengikuti ibadah WBI jam 10 pagi. Dan mari juga bergabung bersama kami dalam benteng doa setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan untuk benteng doa ini terbuka untuk jemaat Alberta dan juga untuk umum. Jadi bisa kita ajak tetangga kita, keluarga kita, atau siapapun teman-teman kita yang punya kesempatan di hari Jumat jam 10 pagi untuk bersama-sama berdoa di tempat ini. Untuk kaum muda diajak hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 di dalam komunitas EYT. Untuk hari Sabtu ini tanggal 8 Februari, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Damai Prasetyo. Seluruh jemaat diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 9 Februari jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Untuk para orang tua juga bisa diharapkan bisa membawa anak-anaknya saat beribadah. Ya, bisa kita bawa anak cucu kita supaya mereka bisa mengikuti sekolah minggu di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Eleanor Nicole Kimberly Komala. Tadi ada di atas ya. Selamat ulang tahun Nicole, panjang umur, sehat-sehat, semakin cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa juga setiap malam jam 9 kita masih tetap bersatu hati berdoa buat gereja kita, buat bangsa dan negara. Dan kita juga bisa mendoakan mungkin kalau kita tahu ada di antara saudara-saudari kita mungkin yang sedang sakit atau dalam pergumulan, kita juga bisa mendukung mereka di dalam doa setiap malam jam 9 ini ya. Jangan bosan-bosan juga kita bisa mengajak, mengingatkan mungkin keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang saat ini belum punya tempat ibadah yang tetap. Kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama beribadah di Gereja Alberta. Kita juga bisa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group setiap Sabtu pagi.
Itu aja, mungkin ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala. Oh iya, satu lagi saya baru ingetnya, udah pesan-pesan dari berapa minggu yang lalu. Kita semua dihimbau. Nah, kalau tiap pagi kan datang, kita sering nih ngambil aqua. Satu botol. Diharapkan untuk aqua itu, kenapa kita nggak kasih yang gelas? Kalau sisa kan susah untuk dibawa pulang. Makanya kita sediain dalam bentuk botol yang bisa ditutup. Jadi kalau minumnya cuma sedikit, nggak habis, sayang. Jadi tolong bisa dibawa pulang. Kan nanti di rumah kita bisa minum kembali gitu ya. Kita juga belajar menghargai yang udah nyediain loh ya. Jadi jangan disia-siakan, setelah minum cuma sedikit, jangan didiemin aja di kursi kita, terus kita tinggal. Jadi tolong bisa dibawa pulang, diminum sampai habis ya. Itu aja mungkin. Ada lagi nggak? Oh, yang ulang tahun bulan Januari dan hari ini juga ya. Jadi tolong kesediaannya untuk maju ke depan. Nicole, turun ya. Mau dikasih angpau gede. Pak Budiman, ayo, jangan malu-malu. Tebel, tapi nggak tahu sih isinya apa. Nah, ini saudara-saudari kita yang berulang tahun di Januari akhir ya kemarin. Untuk Pak Budiman, untuk Bib, dan juga Nicole yang tepat hari ini. Mungkin nanti pulang oma, opa, uncle, auntie semuanya dibawa ke mana nih? Ya, kita berdoa supaya saudara-saudari semua ini panjang umur, Tuhan Yesus selalu menyertai, dan selalu semakin setia dan cinta akan Tuhan ya. Ayo foto dulu. Ini tisu dikasih supaya merubah apa Pak Wiwi? Duka cita menjadi sukacita. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau sudah tidak ada pengumuman lain, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia. Kalau kami punya Allah yang tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari seorang pemenang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk mengimani setiap janji-janji-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah lalai di dalam menepati setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman juga yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Yang sudah meneguhkan hati kami, menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Untuk tidak
khawatir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Dan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak PDM Wikarta yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus, bahkan juga dengan kesehatan yang selalu baru hari lepas hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan semakin memperlengkapi dia di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya dia boleh menjadi saksi yang hidup bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Lumin, bahkan juga untuk 4 orang anaknya yang ada di Indonesia, bahkan juga di luar negeri Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memimpin kehidupan mereka, menyertai mereka, memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau Ibu Gembala ada di tengah-tengah kami pagi ini. Kami mau menyerahkan untuk beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan kekuatan, kesehatan pada beliau Tuhan. Bahkan Engkau juga yang semakin memampukan beliau di dalam menggembalakan setiap jemaat yang ada di GBI Alberta di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk anak cucu mantunya, khususnya juga untuk saudari Nicole yang hari ini berulang tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memeliharanya sampai hari ini Tuhan. Maka Engkau juga yang akan terus menyertai, memimpin kehidupannya untuk kedepannya Tuhan. Engkau juga yang buat studinya berhasil Tuhan. Engkau juga yang jaga dia di dalam pergaulan, lingkungan dia, di mana dia adalah seorang anak remaja Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Engkau yang menanamkan di dalam hati dia kebenaran demi kebenaran Tuhan, sehingga di dalam pergaulannya, di dalam kehidupannya sebagai anak remaja, dia tidak belok ke kiri maupun ke kanan Tuhan, tapi dia boleh tetap setia pada Engkau, semakin mencintai Engkau Tuhan, dan menjadikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan pribadinya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati dengan berkat yang khusus, dan Engkau juga tambahkan kesetiaan pada setiap mereka Tuhan, untuk tetap setia melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kami yang mungkin hari ini tidak bisa hadir di dalam ibadah pagi ini. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Biarlah juga Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, seperti Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau yang mengerti keadaan mereka Tuhan. Engkau yang mengerti setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Engkau ingatkan mereka, supaya mereka boleh tetap berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami rindu kalau mereka boleh bersama-sama kembali di minggu yang akan datang untuk beribadah di tempat ini. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau juga yang pimpin, khususnya untuk setiap para pemimpin bangsa kami, untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, untuk kepala pemerintahan, baik dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga ketika mereka mengambil keputusan, mengeluarkan kebijaksanaan, semuanya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga hantar, pimpin setiap langkah kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita,
pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap setia dan percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur